Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat selalu mendapatkan kesehatan, kebaikan dalam setiap kondisi, terutama nikmat iman dan Islam. Ya, nikmat kebahagiaan, dan semoga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Salawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada junjungan kita bersama, rahmat bagi sekalian alam, ya, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Para pemirsa yang saya hormati, pendengar ya yang selalu menyaksikan dan menonton channel YouTube Alif Lukmanul Hakim Empil, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada Anda sekalian tentang sebuah tema yang sangat penting untuk kita jadikan pengingat ya, sebagai sivitas akademika di kampus, sebagai pekerja di kampus, sebagai pendidik, sebagai pengajar di kampus, sebagai mahasiswa, mahasiswi, dan semua sivitas atau anggota masyarakat kampus, ya, masyarakat akademik. Ya, ini temanya adalah sebagai berikut: kampus sebagai sarana edukasi lingkungan Islami. Ingat, Allah pernah menyampaikan dalam Al-Quran, potongan ayatnya demikian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa aku, kata Allah, akan menjadikan di muka bumi itu khalifah, wakilku, ya, khalifatullah fil ardi. Apa maksudnya? Agar ya khalifatullah fil ardi ini, sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 30, kemudian dilanjutkan oleh Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian semua, kata Allah, melakukan kerusakan di bumi setelah aku membuatnya baik, setelah kita merawatnya dengan baik, setelah Allah kemudian menciptakannya dengan baik, setelah Allah kemudian membuatnya menjadi sangat baik untuk kita. Seharusnya kita melestarikannya, bukan malah merusaknya. Nah, ini relevan dengan kehidupan kita di kampus, bahwa kampus yang Islami itu adalah kampus yang betul-betul memperhatikan kelestarian ekologis, memperhatikan kelestarian lingkungan, memperhatikan kebersihan lingkungan kampus, baik lingkungan yang sifatnya fisik maupun lingkungan yang sifatnya non-fisik. Dan ini bisa kita lakukan misalnya dengan kebersihan lingkungan fisik, ya, dengan cara selalu menjaga kebersihan, ya, membuang sampah pada tempatnya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan vandalisme dan sebagainya, serta kemudian menjaga lingkungan kampus dari narasi-narasi kebencian, ya, hoaks, ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, dan juga upaya untuk mendiskreditkan orang lain di kampus, ya. Tadi menyambung dengan materi yang sudah pernah saya sampaikan, kampus menjadi sarana untuk membangun integritas, kejujuran, pun juga kebersihan lingkungan fisik dan juga kebersihan lingkungan non fisik. Kita akan membangun akhlak yang baik di kampus, ya, menjadi pengajar yang baik, berakhlakul karimah, menjadi mahasiswa dan mahasiswi yang baik, berakhlakul karimah, serta kemudian menjadikan ekosistem sivitas akademika di kampus itu sebagai ekosistem yang sehat secara lingkungan fisik maupun non fisik. Nah, kita saat ini sedang banyak, ya, di Indonesia itu digalakkan oleh pemerintah program Green Campus atau kampus hijau atau kampus lestari. Alhamdulillah, kampus kita menjadi salah satu bagian dari kampus yang dikategorisasikan sebagai kampus lestari, ya. Universitas Islam Indonesia ini menjadi kampus lestari versi pemerintah, ya, dan juga versi lembaga-lembaga yang lain yang kita ikuti. Dan ini menunjukkan bahwa
kita sudah punya niatan yang baik dan juga praktik baik, ya. Kita sudah punya hasil yang baik bahwa Green Campus itu bukan satu hal yang bisa dikatakan sulit kalau kita kemudian membangun kebersamaan dan ekosistem kampus yang itu mendukung menciptakan lingkungan kampus yang hijau, sehat, berudara bersih, dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Yang berikutnya, pengelolaan sampah. Ini menjadi tema yang sangat berhubungan dengan kelestarian dan kebersihan lingkungan. Kampus harus menjadi tempat, ya, yang menjadikan kita inisiator. Kampus itu harus menjadi inisiator bagaimana mengelola sampah dengan baik. Bagaimana kemudian selain hanya membuang sampah di tempatnya, kita juga mampu untuk melakukan reduce, recycle, reuse, ya. Bagaimana kemudian ekonomi sirkuler itu bisa kita terapkan di kampus sebagai pilot projectnya, dan kemudian kita sebarkan ke masyarakat untuk kemudian masyarakat bisa mengikuti bagaimana mengelola kesehatan lingkungan, kebersihan lingkungan dengan mengawalinya melalui pengelolaan sampah yang baik, terintegrasi, dan kemudian bisa dimanfaatkan, ya. Yang terakhir, hemat energi. Green Campus, pengelolaan kampus yang baik, ya, menjaga kebersihan dan lain sebagainya, itu bisa membuat kita akan menjadi masyarakat yang hemat energi. Hemat energi itu untuk kemudian keberlanjutan kita ke masa depan, ya. Keberlanjutan anak cucu kita, keberlanjutan lingkungan hidup kita, ya. Sustainabilitas itu menjadi peran kampus di sini untuk kemudian mewujudkan hal tersebut. Dengan tadi mengintegrasikan menjaga kebersihan dengan baik, membangun Green Campus, mengelola pengelolaan sampah dengan baik, menjadi inisiator bagi pengelolaan sampah yang baik, kemudian membangun narasi bersama, praktik baik di kampus untuk kemudian diikuti oleh masyarakat, yaitu menghemat energi untuk keberlanjutan, untuk anak lingkungan kita berikutnya, untuk anak kita bagaimana mereka mendapati lingkungan yang baik dan bersih, ya. Itu yang bisa saya katakan dan sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.